Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ajeng Juliani dari kelas A3 jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 24010112. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari pengisian UAS Project Mata Kuliah Agama atau PAI. Soal pertama, yaitu ada kasus di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau pelayanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, di sini ada jawabannya. Yang pertama yaitu mencari program dari religius spiritual, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mengadakan kajian atau dakwah secara umum. Jadi di sini tuh kajian atau dakwahnya tuh bersifat umum, yang dimana dari anak kecil, remaja, dewasa pun bisa ikut. Atau bahkan tema yang diusungkan dalam kajiannya itu bersifat umum juga. Lalu yang kedua, mengadakan kegiatan untuk kalangan remaja seperti perlombaan di bidang agama, diskusi bersama, dan kegiatan lainnya. Jadi di sini tuh untuk para remaja, yang dimana perlombaannya bisa bersifat seperti dakwah atau ceramah, atau bisa juga kaligrafi seperti itu, atau membaca Al-Quran, atau lomba azan. Nah, lalu yang ketiga ada mengadakan makan siang gratis atau adanya pembagian snack gratis agar menarik masyarakat untuk beribadah di masjid. Jadi ini bisa seperti sedekah yang ada di Jumat Berkah. Nah, tapi bisa jadi ini dilakukan seperti 3 hari sekali atau 2 hari sekali, atau jika budgetnya memungkinkan bisa untuk setiap hari diadakan di masjid ini adanya makan gratis atau ada pembagian snack gratis. Jadi jika ada yang ikutan sholat berjamaah atau ngaji di dalam masjid, itu pulangnya dikasih gitu ya, makan siang gratis atau snack gratis seperti itu. Lalu yang keempat yaitu adalah mengadakan kegiatan olahraga bersama, dan di akhir kegiatan diadakan kajian sederhana. Nah, ini seperti untuk kalangan remaja atau dewasa, jadi diajaknya tuh untuk berolahraga bersama gitu. Jadi jika sudah selesai olahraganya, jadi dikasih atau diberi kajian sederhana dari seorang ustadz yang ikut juga dalam pelaksanaan olahraga tersebut. Lalu yang kedua ada pertanyaannya mencari program dari sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani? Nah, yang pertama ada diadakannya senam sehat bersama. Nah, misalnya setiap 2 minggu sekali setelah sholat subuh atau sebelum sholat Jumat. Jadi diadakan bareng-bareng, jika yang akhwat dengan akhwat, juga jika ada yang ikhwan dengan ikhwan untuk melaksanakan senam tersebut.
Lalu yang keduanya ada mengadakan kegiatan donor darah. Nah, ini bisa diadakan sebulan sekali untuk mengajak para masyarakat mendonorkan darahnya dan perlu untuk bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Lalu yang terakhir, yang ketiga, adakan edukasi kesehatan dengan ceramah, pengajian, serta mengundang ahli kesehatan. Jadi ini bisa seperti kajian sederhana untuk menjaga kesehatan seperti apa, atau mengadakan seminar dengan para ustadz yang mengerti tentang kesehatan, atau bisa mengundang langsung narasumbernya dari ahli kesehatan. Selanjutnya, yaitu nomor 3, mencari program dari yang bersifat cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Nah, ini contoh programnya. Yang pertama, mengadakan pelatihan emosi Islami yang bisa mengundang psikologi Islam atau ustadz yang mengerti tentang psikologi. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, seperti ada kajian yang dibawakan oleh ustadz yang mengerti tentang psikologi, atau bisa mengundang psikolog langsung gitu ya, dan kerjasama gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang keduanya, ada kajian pengajaran Al-Quran seperti tahsin, lalu belajar juga tentang hadis seperti itu. Jadi tentang kajian bersama, belajar bersama-sama mengenai Al-Quran dan hadis. Lalu mengadakan workshop atau seminar yang diadakan oleh ustadz atau ustazah mengenai etika, moral, di sini tuh, dan akhlak. Jadi di sini juga seperti diadakan pengajian bersama-sama atau kayak seminar yang diadakan oleh ustazah yang mengusung temanya mengenai etika, moral, dan juga akhlak. Lalu yang keempat, yaitu mencari program dengan bersifat sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang pertama, yaitu mengadakan koperasi masjid dengan simpan pinjam syariah. Jadi bisa nih untuk dilakukan para pengurus masjid mengadakan koperasi masjid yang dimana masyarakat sekitar bisa untuk melakukan simpan pinjam yang bersifat syariah tentunya atau bersifat Islami. Dan yang kedua, mengadakan bazar ekonomi kreatif dan produk halal. Jadi bisa untuk mengundang para masyarakat yang memiliki usaha-usaha atau ekonomi mikro gitu untuk mengadakan bazar bersama-sama di lingkungan masjid seperti itu. Lalu ada mengadakan bank makanan seperti pengumpulan bahan pangan untuk didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan atau dijual dengan harga yang murah. Jadi bisa dilakukan seperti pengumpulan bahan pangan itu lalu diolah dan bisa untuk diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan atau bisa dijual dengan harga yang murah juga seperti itu. Lalu selanjutnya, nah soal yang kedua, ada kasus di sini yaitu seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelasnya. Nah, jadi intinya tuh, seorang guru ini tuh, Ustadz Hasan itu cerdas, jenius gitu ya. Namun beliau tidak bisa untuk melakukan pendekatan secara emosional dengan baik bersama para peserta didik seperti itu. Lalu Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam.
bagi para peserta didiknya gitu ya. Lalu ini soalnya ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Lalu yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islami. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, yaitu prinsip-prinsip utama Islam dalam menjadi seorang pendidik. Yang pertama, tentunya harus dengan niat yang ikhlas, yang dimana seorang pendidik perlu untuk meniatkan dirinya terlebih dahulu demi mencapai ridhonya Allah, rahmatnya Allah dengan dilakukannya pengajaran terhadap peserta didik. Lalu yang kedua, sifat keadilan, yang dimana guru ini harus bersifat adil kepada semua peserta didiknya. Tidak bisa pilih kasih hanya terhadap beberapa murid saja, itu tidak bisa. Lalu yang ketiga yaitu bersifat empati, yang dimana guru pun perlu untuk memahami, mengerti perasaan-perasaan dari setiap peserta didiknya. Lalu yang terakhir, menjadi teladan. Ini tuh sudah sesuai ya, bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru, yang dimana berarti setiap perilakunya, setiap sikapnya itu bisa untuk ditiru bagi para peserta didiknya. Jadi guru harus menjadi teladan untuk peserta didik. Lalu yang kedua, yaitu strategi praktisnya. Yang pertama, lakukan kegiatan santai di awal pelajaran, seperti cerita satu kalimat atau hal baik hari ini. Jadi bisa dilakukan kalau misalnya seorang guru tuh baru pertama masuk kelas di jadwal pertama pagi-pagi. Nah, itu bisa nih ditanyakan apa kabarnya kepada murid-muridnya, lalu bisa diajak ngobrol santai atau meminta salah satu dari murid untuk menceritakan hari itu atau perasaannya seperti apa, seperti itu, cerita satu kalimat. Lalu yang kedua yaitu menunjukkan empati dan pujian, yang dimana guru pun perlu untuk dapat seperti menanyakan kabar para muridnya gitu ya. Terus jika para peserta didiknya itu sudah melakukan pekerjaan rumahnya atau ujian yang ada di sekolah, maka patut untuk guru memberikan pujian atau apresiasi kepada para murid agar mereka menjadi lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, gunakan metode seperti permainan kuis interaktif, itu seperti Kahoot, Quizzes, drama peran role playing, atau simulasi untuk menyampaikan pelajaran. Jadi tidak monoton pelajaran yang diberikan oleh guru, yang dimana bisa diselingi nih dengan permainan kuis seperti adanya Kahoot, Quizzes seperti itu, atau enggak bermain drama peran. Tetapi bisa juga nih kalau guru memberikan apresiasi di akhir pada murid yang memiliki nilai tertinggi, bisa berupa diberikan hadiah. Hadiahnya bisa seperti makanan, minuman, snack seperti itu walaupun menurut kita seperti hal-hal yang bukan hal yang besar gitu, namun bisa jadi hal itu menjadi hal-hal yang bisa membuat anak peserta didik menjadi lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga yaitu contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang bisa diberikan. Yang pertama yaitu metode kisah Islami. Sampaikan materi pembelajaran atau pelajaran dengan mengaitkannya pada kisah Nabi, sahabat, atau tokoh Islam lainnya. Jadi bisa dengan jika seorang guru
menyampaikan suatu pelajaran, maka bisa dikaitkan hikmah-hikmah yang dapat diambilnya dengan mengaitkannya dengan kisah para nabi, sahabat-sahabatnya, atau tokoh-tokoh Islam lainnya. Lalu yang kedua, metode role playing dengan akhlak Islami, yaitu lakukan drama peran untuk mempraktikkan nilai-nilai Islam seperti adab berbicara, tolong menolong, atau menegakkan keadilan. Jadi bisa dilakukan seorang guru mengajak para siswa atau para peserta didiknya melakukan suatu drama yang dimana drama tersebut memiliki hikmah-hikmah yang bisa diambil oleh para peserta didik atau bisa dicontoh seperti itu. Lalu yang metode ketiganya yaitu outdoor learning dengan tadabbur alam, yang dimana agar para peserta didik itu tidak merasa bosan hanya di dalam kelas. Jadi seorang guru pun perlu untuk kreatif dengan mengajak para peserta didik belajar di luar ruangan, karena aktivitas ini bisa mempererat hubungan siswa dengan alam, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, dan memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Jadi ketika di luarnya juga seorang guru perlu untuk mendorong para siswa, para peserta didiknya untuk memahami dan mengagumi ciptaan-ciptaan Allah dan bersyukur karena hal itu. Selanjutnya, yaitu soal ketiga. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Yang pertama yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin ini berarti rahmat untuk seluruh alam. Konsep ini menekankan bahwa Islam tidak hanya untuk umat muslim saja, tetapi untuk semua makhluk. Prinsip ini mengajak kita untuk berbuat baik dan memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini adalah ajaran inti dalam Islam yang menekankan bahwa Islam itu hadir untuk membawa kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, atau agama. Islam diajarkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, termasuk seluruh makhluk hidup dan di lingkungan. Nah, jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang dimana adanya Islam maka dunia bisa damai, dunia bisa tentram, adanya kesamaan hak yang dimiliki setiap manusia, yang bisa gender perempuan atau laki-laki itu sama gitu ya, memiliki hak yang sama, tentunya dalam batasan Islam. Nah, rahmatan lil alamin ini tuh ada di sumbernya, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Selanjutnya yaitu adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat maslahah dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ini mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dengan menghindari riba, gharar atau ketidakpastian, maisir, judi, serta taktik zolim lainnya. Jadi di dalam ekonomi syariah ini tuh menetapkan prinsip-prinsip yang berdasarkan Islam, yang dimana ada di sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ciri-ciri dari ekonomi syariah itu adanya larangan riba, keadilan dalam ekonomi, kewajiban zakat, kejujuran dalam perdagangan. Adapun dalil-dalilnya juga yaitu seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Quran surat Ar-Rahman ayat 9, Quran surat At-Taubah ayat 103, lalu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir, pernikahan dalam Islam.
Nah, pernikahan dalam Islam ini adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama demi menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Sering ya kita mendengarkan sakinah, mawaddah, warahmah, atau ada yang menikah gitu ya, banyak yang mengucapkan semoga sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Nah, itu memang untuk tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam. Nah, apa sih sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, sakinah adalah ketentraman atau rasa nyaman dan damai yang dirasakan pasangan di dalam rumah tangga. Lalu ada mawadah, yaitu artinya berupa cinta. Cinta ini seperti bentuk perhatian, penghormatan, dan pengorbanan untuk kebahagiaan seorang pasangan. Maksudnya untuk kebahagiaan pasangan. Lalu yang terakhir ada warahmah, yaitu artinya adalah kasih sayang. Kasih sayang ini bisa berupa empati, saling memahami, dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan, terutama saat menghadapi kesulitan. Nah, sumber dari pernikahan dalam Islam ini untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah ini ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Baik, jadi seperti itu presentasi dari saya mengenai jawaban-jawaban saya di UAS Project Mata Kuliah PAI atau Agama ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan selama saya menampilkan presentasi ini, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.